Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Pak Iman di Mr. IM. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang latihan soal dan pembahasannya di semester ganjil ini. Yang mana pada video ini kita membahas tentang latihan soal dan nanti pembahasannya ini materi kelas 11 di semester ganjil atau semester pertama. Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini atau video pembelajaran ini bisa mudah kalian pahami dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian, Pak Iman Kusuma. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, ini adalah soal-soal latihan yang harapannya atau harapan Pak Iman bisa kalian pahami, bisa kalian pelajari, sehingga nanti ketika penilaian akhir semester kalian tidak kaget dengan contoh-contoh soal yang Pak Iman berikan. Tapi sebelumnya Pak Iman mengucapkan terima kasih kepada kelas 11 MIA 3 yang sudah membantu Pak Iman dalam pembuatan PowerPoint-nya. Terima kasih. Langsung saja di soal yang pertama. Oh ya, sebelumnya Pak Iman lupa. Ini nanti soalnya Pak Iman tampilkan dulu 1 sampai 13. Nanti ketika sudah selesai di slide terakhir kita akan melakukan pembahasan. Jadi silahkan ditulis pertanyaannya terlebih dahulu dan dijawab sebisanya ya. Baik, langsung saja di soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Silahkan dicatat di buku. Oke. Kita sudah nomor 1. Lanjut di soal nomor 2. Silahkan dicatat jika menurut kalian itu penting. Lanjut soal nomor 3. Ini soal yang agak panjang. Saya catat. Baik. Semangat ya anak-anak. Lanjut di soal nomor 4. Silahkan dicatat. Soal nomor 5. Ini agak panjang. Silahkan dicatat baik-baik. Soal nomor 6. Ini soalnya. Selanjutnya di soal nomor 7. Ini silahkan dicatat dulu pertanyaannya dan pilihan jawabannya. Oke, sudah ya karena soalnya ringkas. Selanjutnya soal nomor 8. Akan dicatat terlebih dahulu.
Lanjut di soal nomor 9. Anda terlebih dahulu. Apakah sudah dicatat? Terus lanjut di soal selanjutnya, yaitu soal nomor 10. Baik, jika sudah, di soal nomor 11. Jika sudah, oh belum ya, maaf. Baik, selanjutnya di soal nomor 12. Dan yang terakhir, soal 13 akan dicatat. Baik, jika sudah selesai mencatat, kita akan bahasnya dari soal nomor pertama. Langsung saja, ini kunci jawabannya. Ciri-ciri hukum. Tadi pertanyaannya adalah ciri-ciri hukum. Apa? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah hukum, ciri-ciri hukum berisi berisi perintah dan larangan. Apakah benar atau salah? Jawabannya benar. Mengapa? Karena ciri-ciri hukum itu pada dasarnya mengatur cara perilaku masyarakat, hukum yang bersifat memaksa, ketika mengandung sebuah larangan dan perintah. 4. Memiliki unsur pelindungan atau melindungi. 5. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Dan 6. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Jadi hukum itu isinya ya ada perintah dan larangan. Sehingga di soal nomor 1 jawabannya adalah yang A, benar. Selanjutnya, soal nomor 2 adalah langkah yang tidak termasuk dalam tindakan yang dapat diambil dalam memberantas berbagai kasus HAM. Ada opsi A, yaitu opsi A adalah menghukum orang. Itu sudah pasti upaya dalam memberantas kasus HAM. Jadi jawaban A salah. Yang B, penyebaran prinsip-prinsip HAM pada publik. Ini maksudnya opsi B adalah menggunakan semisal edukasi kepada khalayak umum. Sehingga yang B itu termasuk dalam upaya memberantas kasus HAM. Sehingga yang B itu salah, opsi B. Lanjut opsi C. Oh, opsi C. Mohon maaf.
Ini pertanyaan nomor 2 adalah saya ralat contoh dari pelanggaran HAM ringan, yaitu ada A. Pembunuhan, B. Penganiayaan, C. Pencemaran lingkungan, D. Pemerkosaan, atau E. Perampokan. Jawabannya yang C. Pencemaran lingkungan. Jadi nomor 2 adalah C. Mengapa? Karena kasus pelanggaran HAM ringan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa. Namun, ini masih termasuk dalam kategori berbahaya jika dalam waktu yang lama. Maksudnya, jika kalian mencemari lingkungan itu terus-menerus akan menjadi banjir dan mengancam banyak orang. Jadi soal nomor 2 jawabannya C. Lanjut soal nomor 3 adalah langkah yang tidak termasuk dalam tindakan yang dapat diambil dalam memberantas berbagai kasus HAM. A. Jelas pasti salah. Karena penyebaran prinsip HAM ini termasuk dalam upaya pemberantasan kasus HAM. B. Jelas. Penyebaran prinsip HAM itu merupakan upayanya tapi dalam bentuk edukasi. Jadi memberi pemahaman kepada khalayak umum. Yang ketiga, kontrol lebih besar pada semua upaya dalam pemerintah yang melindungi HAM pada politik. Ini juga termasuk upaya. Mengapa? Karena kontrol, mengendalikan. Jadi ada upaya dari aparat hukum yang sebagai representasi dari negara ini untuk mengendalikan kasus HAM yang meningkat. Ini jadi yang opsi D itu salah. Yang opsi E menghormati aturan dan hukum ini juga termasuk dari upaya yang berperan dalam memberantas kasus HAM. Jadi jawaban yang benar di soal nomor 3 ini adalah yang D, delta, yaitu meningkatkan kualitas layanan publik. Next, selanjutnya di soal nomor 4. Soal nomor 4 berbicara tentang suatu demokrasi. Demokrasi itu secara etimologis berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang mana yang arti rakyat atau khalayak atau umum. Kratos yaitu arti pemerintahan. Jadi di sini demokrasi punya pengertian pemerintah yang diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Selanjutnya di soal 05, perhatikan ciri-cirinya. Ada 1 sampai 5 poin. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri pokok dari pemerintahan yang demokratis. Seperti yang Pak Iman bilang tadi, bahwasanya pemerintahan demokratis pada dasarnya adalah ada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga rakyat ini terlibat atau menjadi kunci dalam pemerintahan yang demokratis. Jika ada soal-soal seperti ini, ada poin-poin seperti ini, maka ketahuilah kata kuncinya seperti itu, kata kunci dari pertanyaannya. Sehingga apa kata kuncinya di pertanyaan nomor 5 ini, yaitu pemerintahan yang demokratis. Itu kata kuncinya di situ. Jika sudah kata kunci, maka kalian akan dengan mudah bisa menjawabnya. Karena ini demokratis, maka opsi yang 1, 2, dan 3 merupakan ciri-ciri pokok pemerintahan yang demokratis. Jadi, nomor 5 adalah yang A. Selanjutnya, di soal nomor 6, adanya
pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat merupakan asas demokrasi. Jadi, asas demokrasi ada dua, ada pengakuan partisipasi rakyat dan ada pengakuan harkat martabat manusia dalam menjamin hukum terhadap pelaksanaan HAM. Yang mana ini diatur di pasal 27 sampai pasal 30. Mohon maaf, pasal 34 UD 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Jadi nomor 6 jawabannya A. Mohon maaf yang PTM, yang kemarin PTM, jawabannya kalian ganti A ya. Kemarin saya menjawab B, mohon maaf saya ralat. Yang benar yang A. Baik, selanjutnya nomor 7. Pertanyaannya adalah HAM diperoleh manusia sejak lahir. Apakah benar atau salah? Jawaban di sini salah. Mengapa? Karena kata kunci dari pertanyaan nomor ini adalah sejak lahir. Jadi ada 3 statement HAM diperoleh manusia sejak lahir. Sehingga mana yang salah? Sehingga mana kata yang salah? Kata yang salah ada yang sejak lahir. Mengapa? Karena pada sesungguhnya hak asasi manusia itu diperoleh manusia sejak dalam kandungan ibu atau semenjak roh atau nyawa itu ditiupkan ke kandungan ibu. Sehingga lahir itu salah. Kata kuncinya lahir. Itu salah. Sehingga diganti kandungan ibu. Anak-anak soal yang seperti ini, soal yang nomor 7 dan tadi soal yang nomor 1 yang benar salah itu terkadang muncul di soal saya. Sehingga perhatikan baik-baik soalnya dan kalimatnya dan dipelajari baik-baik materinya. Dan berarti di soal seperti yang soal nomor 1 dan 7 ini tidak ada pertanyaannya, bukan. Ini suatu soal yang merupakan suatu argumentasi atau statement. Sehingga nomor 7 jawabannya yang B. Lanjut di soal nomor 9 dan soal 8. Nomor 8 pertanyaannya adalah pemberontakan yang menyebabkan pembunuhan secara massal bagi sekelompok manusia termasuk jenis pelanggaran yang jawabannya B. Mengapa? Karena pelanggaran HAM ini mengancam manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan penyanderaan. Kata kuncinya di soal nomor 8 ini adalah pembunuhan secara massal. Pembunuhan ini merupakan satu pelanggaran HAM, menghilangkan nyawa. Apalagi ini secara massal. Secara massal ini adalah jumlahnya banyak, jumlah korbannya banyak. Sehingga di sini termasuk dalam kategori yang sangat berat. Pelanggaran HAM yang sangat berat. Lanjut di soal nomor 9. Yang ditanyakan nomor 9 itu adalah faktor internal. Penyebab terjadinya kasus pelanggaran HAM yang berasal dari faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, yang berasal dari diri manusia itu sendiri, dari setiap individu itu sendiri. Kalau opsi A, penyalahgunaan kekuasaan, ini bukan termasuk faktor internal. Mengapa? Karena penyalahgunaan kekuasaan melibatkan orang lain. Misal saya korupsi.
atau menyalahkan kegunaan kekuasaan saya, memperjualkan beli jabatan saya, maka saya butuh orang untuk melakukan tindakan itu. Jadi yang A salah. B pergaulan. Opsi B pergaulan itu juga termasuk dalam faktor eksternal karena pergaulan juga membutuhkan orang lain untuk bergaul, untuk bersosialisasi. Yang C kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu juga salah. Mengapa? Karena kesenjangan sosial juga melibatkan banyak orang dan tidak ada hubungannya dengan soal nomor 9. Nomor yang opsi D, ketidaktegasan aparat hukum, ini juga salah. Mengapa? Aparat hukum kan banyak. Sehingga itu bukan faktor internal ya, tapi faktor eksternal. Sehingga nomor 9 ini jawabannya yang E. Lanjut di soal nomor 10. Prinsip dasar bahwasanya manusia itu prinsip dasar atau landasan langsung bahwasanya manusia itu punya pemikiran tentang munculnya hak asasi manusia. Apa landasan langsungnya? Landasan langsung ini berkaitan dengan ide dasarnya, ide awalnya bahwasanya mengapa HAM itu sangat penting dan harus ada, harus dilindungi. Pada dasarnya adalah kodrat manusia itu adalah sama. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Sehingga dari persamaan derajat itu tidak ada suatu tindakan atau perbuatan yang membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun bahasa. Itu tidak ada perbuatan itu. Landasan kedua adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia dan itu adalah suatu makhluk dari pencipta yang sama. Oleh karena itu, manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa adalah manusia yang amal ibadahnya banyak, bukan yang seberapa kayanya, seberapa gantengnya, atau hartanya seberapa, itu bukan. Jadi yang pada dasarnya kita adalah makhluk. Kita itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya itu. Sehingga yang di sini yang jelas adalah amalnya. Dari 0-10 ini, jawaban yang benar yang A, yaitu semua manusia berderajat sama atau mempunyai derajat yang sama. Baik, di soal nomor 11, pertanyaannya adalah sistem demokrasi yang dianut Indonesia oleh Indonesia pada sekarang ini, yaitu demokrasi sekarang ini, yaitu bisa dapat dikatakan oleh reformasi. Mengapa di era reformasi? Mengapa? Karena kita sudah melewati banyak periode demokrasi dari terpimpin sampai yang reformasi ini. Pada era reformasi ini, demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Yang mana demokrasi Pancasila itu merupakan ciri khusus dari demokrasi yang ada di sana, yang mana dijiwai dan diintegrasi dengan nilai-nilai luhur budaya dan kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu kita punya kepribadian Pancasila. Itu yang harus kita terapkan baik di sekolah, di lingkungan keluarga kita, maupun di masyarakat dan bangsa dan negara. Ini harus kita tanamkan pada diri kita dan kita terapkan di lingkungan di mana kita berada. Baik, selanjutnya di soal nomor 12 adalah belajar adalah
contoh dari kewajiban asasi manusia. Jawabannya benar atau salah? Ini soal nomor 12 ini sama kayak soal tadi, yang mana soal nomor 7 ya, tadi soal dan nomor 1, yaitu soal yang melihat benar atau salah, melihat argumentasi itu benar atau salah. Kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah di kewajiban asasi manusia. Apa itu kewajiban manusia? Kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang ada pada diri manusia dan sudah dimiliki manusia sejak manusia dalam kandungan ibu. Ini mohon maaf dicoret, sejak manusia di dalam kandungan ibu. Yang mana kewajiban asasi manusia ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bagaimana rasa syukur kita? Dengan cara, misal berbuat kebaikan. Kita dalam agama Islam, kita ada sedekah, zakat, itu ya. Lalu percaya pada Tuhan. Kalau Islam ya sholat, kalau agama Kristen ya di mana ibadah minggu di gereja, di bagian di gereja, dan agama lain kalau seperti itu. Jadi melakukan peribadahnya sesuai dengan keyakinannya, agama dan keyakinannya. Dan senantiasa menghargai sama makhluk hidup di dunia ini. Semisal sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa syukur kalian sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yaitu dengan cara mungkin menyantuni anak yatim. Misal kalian memberi tadi ya ngasih uang 10.000, atau kalian mengadakan bakti sosial yang mana tujuannya sebagai kalian merendahkan diri sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di sini jawaban yang belajar bukan merupakan contoh dari kewajiban asasi manusia. Karena belajar merupakan contoh dari kewajiban kita atau kewajiban kalian sebagai siswa. Misal kalau kalian di sekolah, misal kelas 11 nih, kewajibannya, apa kewajibannya? Sebagai kewajiban kalian ya belajar sesuai dengan ilmu yang didapat di kelas 11. Sehingga nomor 12 jawabannya yang B, salah. Selanjutnya soal terakhir adalah ya berkaitan dengan dekret Presiden 5 Juli tahun 1159. Pertanyaannya adalah yang tidak termasuk isi dekret Presiden 5 Juli tahun 1159. Sebelumnya kata kuncinya adalah kita harus tahu isi dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 ini. Pertama adalah menetapkan pemburuan konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 kembali lagi dan mengaktifkan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yang ketiga adalah membentuk MPRS dan DPS. MPRS adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS ini adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Itu membentuk itu. Sehingga yang tidak ada di opsi nomor 13 adalah opsi yang B, bebek, bravo. Jadi itu ya soal nomor 1 sampai 13. Soalnya dan pembahasannya, mohon maaf di awal pembahasan tadi ada sedikit miskomunikasi. Mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan atau jika ada yang masih bingung, silakan ditulis di kolom komentar. Lalu, Pak Iman mengingatkan, setelah lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ganjil di kelas 11. Sebentar lagi kita akan mengadakan PAS, singkatannya adalah PAS, penilaian akhir semester ganjil.
kelas 11. Untuk itu Pak Iman banyak-banyak sekali mengingatkan, sering kali mengingatkan berkaitan dengan tugas dan UH yang belum ya, bagi yang belum. Tolong itu dilengkapi, diperhatikan dan dilengkapi karena waktunya sangat mepet. Sehingga apalagi di era pandemi ini ya, kita masih belum bisa menjalankan PTM secara keseluruhan, artinya yang PTM yang kelas-kelas itu aja, yang kelas lain kita belum bisa melaksanakan tatap muka. Maka dari itu Pak Iman minta tolong banget, karena Pak Iman juga terbatas ya, kita berkomunikasinya tidak bisa seperti yang dulu. Jika kalian belum bisa saya tegur, karena ini ada yang daring dan ada yang tatap muka, sehingga yang kebagian yang daring, kelas yang daring ini saya yang tidak bisa gitu, tidak bisa menegur kalian satu-satu. Maka dari itu saya perlu kedewasaan kalian untuk mengerjakan tadi tugas dan UH yang belum dilengkapi gitu loh. Karena nilai PPK itu sangat penting sebagai karakter kalian, sebagai nilai karakter kalian gitu loh. Bagaimana karakter kalian jika masih seperti ini? Efeknya bangsa Indonesia itu ke depan ini seperti apa nantinya kalau karakter kalian seperti ini gitu. Maka dari itu pada video ini Pak Iman selalu mengingatkan ya terkait tugasnya dan UH yang belum. Tidak hanya di mapel saya, di mapel Pak Iman, juga di mapel yang lain. Hormati guru kalian ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om nanti Om, namun saya salam kebajikan. Semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.